Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya pada hari ini sedang bersama Pak Mantra Ardana, seorang seniman NTB yang sedang mengadakan pameran lukisan di Cafe Tua Kawa, Mataram, NTB. Apa kabar Pak Mantra? Baik, Sehat ya? sehat. Ini pameran lukisan ini sejak kapan ini? Hari Sabtu, malam Minggu kemarin dibuka. Malam minggu Ya, tanggal 3. Berapa lukisan ini yang? Sekitar 10 karya. 10 karya. Ya, Antara lain ini ya? ya ini yang 3 meter kali 1,5. Maya judulnya. Kenapa namanya Maya? Tematik pameran kali ini saya ngambil tajuk Maya adalah itu saya ambil dari bahasa Sanskrit yang artinya unconscious atau dunia alam bawah sadar. Nah, di situ saya ingin kembali memahami dunia unconscious itu. Terus dalam konteks ini saya merasa bahwa apa yang terjadi di gejala dunia ini bahwa kesadaran kita hampir mulai punah, artinya mulai diambil alih sama mesin, atau kalau kita ngobrolin artificial intelligence. Nah, kesadaran itu salah satunya ya kita mengecek handphone, sistem network dan semuanya, artinya kesadaran kita mulai tergantung sekali sama mesin ini. Nah, sehingga kita lupa sama unconscious. Mengingat kondisi itu, di situ saya ingin berkarya memahami dunia itu lagi, ya hadir sebagai karya lagi. Kalau jenis ya istilahnya ya, karya-karya Pak Mantra ini apa? Bisa, kalau dalam konteks teknis dia bisa dibilang dekoratif, tapi dalam konteks tematiknya atau proses berkarya yang mengambil idenya itu pada dasarnya di antara contemporary sama pop art dia namanya. Pop art itu adalah seni populer saat ini. Kalau lukisan seperti ini biasa dikerjakan berapa lama ya? Sekitar kalau dikerjakan dari root idenya dari awal sampai blocking terus sketsa semuanya mungkin hampir sebulan ya, sekitar 4 mingguan. Tapi kadang-kadang kita mengalami kendala bahwa dalam prosesnya untuk menyatakan karya itu selesai, di sana perlu waktu. Perlu waktu diantaranya adalah dialog dengan karya itu sendiri. Pada dasarnya mirip seperti orang menciptakan gudeg. Kadang-kadang gudeg itu ya dia harus basi dulu baru dia disebut gudeg gitu. Nah, atau tempe kedelai yang menyatu sama jamurnya itu disebut tempe. Nah, karya seni seperti itu kadang-kadang. Kita mencoba menyatukan ide-ide itu, tapi kadang-kadang kita harus menunggu beberapa proses sehingga kita berkomunikasi dengan karya itu. Oh ya, saya selesai. Pada dasarnya hampir semua karya seni itu bisa diajak dialog. Jadi dia akan berdialog. Oh, saya isi warna merah di sini, kasih warna oranye di sini. Kalau kita dialog, makanya kadang-kadang kenapa seniman visual banyak merenung dia dengan karyanya. Jadi dia komunikasi sebenarnya itu.
Itu kalau pameran di mana saja, Pak Mantra? Banyak di Bali, Jakarta, Malaysia, Singapura, Australia, Jepang juga, Jerman, berapa? Sudah berapa lama Pak Mantra Saya menekuni melukis. ya melukis? Pada dasarnya karena orang tua saya pelukis dan sekaligus guru. Jadi pada saat SD itu saya sebenarnya memang tertarik sama seni itu karena ketika melihat bapak itu mengerjakan sampel tugas. Jadi ketika dia besok harus mengajar, dia harus buat tugas sampelnya. Nah, akhirnya lama-lama ketika kelas 6 SD malah saya yang mengerjakan itu untuk tugasnya bapak yang untuk contoh tugas itu. Jadi akhirnya berkelanjut sehingga bagaimana saya mengenal warna, bagaimana saya mengenal bahwa cat air itu begini sifatnya, terus ada teknik transparan namanya, ada teknik opak, banyak sekali. Akhirnya yang menarik dalam proses itu adalah bahwa saya sekolah di SD yang orang normal. Jadi saya membawa tongkat. Nah, jadi pada saat keluar main itu orang normal bebas keluar. Nah, saya ada kesulitan. Akhirnya dengan seni saya membawa kertas, saya bisa mengerjakan sesuatu di kelas pada saat keluar main itu. Bisa cerita masa kecil ya sama pendidikan. Ya. Lahir di mana gitu? Saya lahir di Mataram tanggal 22 Agustus ya 71. Menurut cerita bapak saya bahwa saya lahir normal. Nah, ketika umur 3 tahun saya nggak kena imunisasi polio. Akhirnya saya kena polio. Hingga kaki saya kaku, mengecil ya. Sejak umur 3 tahun ya? Ya, sampai berkelanjutan. Nah, terus pada saat saya masuk SD, saya akhirnya digendong sama nenek. SD di mana itu? SD 6 namanya, SD 6 Cakra. Oh, di Lombok ya? Iya, di Lombok, SD 6. Jadi kelas 1 itu saya digendong sama nenek. Ditungguin di kelas. Kelas 3, kelas 4, saya naik sepeda. Bisa ya? Ya, bisa saya naik sepeda. Jadi saya naik sepeda sampai kelas 6. Naik sepeda, cuman ada kejadian unik pada saat naik sepeda itu. Pada saat saya pulang, salah satu teman saya jahil. Jadi ban saya itu dimasukin ranting pada saat jalan. Akhirnya saya jatuh, terus malah diketawain. Ya, di sana saya agak depresi, tertekan. Ya, tertekan sampai berkelanjutan saya masuk SMP. Saya mulai di mana, di Mataram juga? Saya SMP 1 Mataram dulu. Ya, SMP juga. Pada saat SMP saya hampir karena sekolah di tempat yang orang normal, saya mengalami hal yang sama. Akhirnya cuman saya punya sahabat. Jadi 3 orang, 4 orang, tidak seperti orang normal lain. Dia bisa kemana aja main-main. Nah, di sana saya merasa ini ada yang salah ini saya. Nah, akhirnya saya sempat sangat terpukul itu dengan kesadaran itu bahwa kenapa saya berbeda. Terus akhirnya saya menemukan solusi bahwa saya mensuggest diri saya bahwa saya bukan cacat, saya berbeda. Seperti saya bilang bahwa kuping kita belum tentu sama, tapi fungsinya sama. Kaki saya mungkin beda dengan kaki orang lain, tapi orang lain bergerak dari A ke B menggunakan kaki, saya bisa menggunakan tongkat. Nah, akhirnya saya mengubah stigma bahwa saya bukan cacat. Nah, akhirnya saya berani masuk SMA merantau. Saya SMA-nya di Bali, bulan SMA Seni Rupa selama 4 tahun. Bisa 4 tahun ya, enggak 3 tahun? Iya, karena dia sekolah kejuruan. Oh, 4 tahun dia? Ya, dia 4 tahun. 4 tahun, setelah selesai mengambil apa itu? Itu ngambil seni murni namanya, seni lukis. Oh, seni. Jadi ada kriya, seni lukis, patung, grafis,
Nah, saya ngambil seni lukisnya 4 tahun di sana. Setelah itu tamat di Bali Batu Bulan, saya mencoba tes di ITB Bandung sama di Jogja. Nah, penerimaan lingkungan ketika SMA? SMA hampir sama, jadi saya tidak terlalu berharap memiliki banyak teman karena orang akan susah menerima saya, tapi ternyata dengan orang terdekat kira-kira 5 atau 6 orang atau satu kelas sudah gembira, saya sudah merasa cukup seperti itu. Tapi kebiasaan saya seperti di kelas melukis setelah orang keluar main itu berlanjut waktu dari SD, SMP juga begitu. Nah, SMA saya total melukis memang. SMA ya? Ya, ininya pelajarannya. Tamat SMA itu. Sudah mulai pameran nggak SMA? SMA belum. Belum ya? Belum. Jadi tapi ada yang dikomersilkan nggak? Misalnya ada yang mulai dijual karya? beberapa, karena bapak punya galeri di rumah, jadi beberapa karya saya itu dibingkai juga, mulai jalan, ada beberapa yang ambil juga. Kadang-kadang saya liburan ke rumah, ada yang ambil juga. Nah, tapi yang saya rasakan adalah pada saat merantau itu ternyata saya bisa. Nah, merantau di Bali itu kos atau tinggal sama Saya keluarga? kos. Oh, kos ya? Ya, kos. Masak sendiri gitu? Beli saya nasi. Beli. Ya, jadi kan warung banyak. Nggak sulit ya? Nggak Waktu sulit. merantau sendiri ya? Nggak. Saya pakai motor waktu itu. Bisa ya? Saya bisa pakai motor. Jadi saya pakai motor Astrea Star. Temen tetap bawa tongkat saya mana-mana. Jadi saya punya sepatu besi itu. Nah, itu bisa saya 4 tahun selesai. Saya mendaftar di Jogja sama Bandung, nggak keterima. Akhirnya saya nganggur setahun. Akhirnya saya waktu uang itu saya kursus gitar. Jadi kursus gitar klasik. Tadi ITB itu gimana? Sempat tes di ITB sama di Jogja, isi Jogja, semuanya gagal. Oh, gagal. Akhirnya balik ke Lombok, udah nganggur setahun. Tahun depannya saya tes lagi di 2 tempat itu juga. Jadi selama nganggur setahun itu latihan musik, belajar musik. Ya, saya belajar musik. Musik apa? Gitar saya. Oh, gitar. Saya pegang gitar. Jadi gitar terus nyanyi juga. Terus akhirnya Klasik. Ya, saya milih belajar gitar klasik, tapi di rumah saya pakai gitar listrik. Oh, gitu. Ya. Jadi transisi itu. Nah, terus tahun depannya saya tes lagi, ternyata keterima di Jogja, isi Jogja. Jadi saya angkatan 93 isi Jogja. Ya, masuk. Tamat 98. Ya, 4 tahunan ya, sekitar 5 tahun ya. Nah, itu diisi kondisi sangat berubah sekali. Maksudnya apa yang terjadi pada saat di Bali merantau di SMA, ketemu hanya ya katakanlah lingkarannya Bali sama Lombok aja ininya orang-orangnya. Nah, diisi saya ketemu sama orang seluruh Indonesia udah. Ada orang Jadi pergaulannya lebih luas. Ya, ada orang Padang, terus orang Malang apa semua. Jadi di sana saya merasa bahwa dunia ini udah unlimited istilahnya. Kalau selama kita mampu, bisa. Lingkungannya lebih mendukung ya ketika kuliah? Ya, di lingkungannya karena memang saya mengambil sesuatu yang saya suka, akhirnya saya nggak merasa ada beban mengerjakan apapun, termasuk pentas juga. Pentas apa itu? Pentas musik. Oh, musik. Jadi saya menciptakan karya, terus atau saya cover version per Jimi Hendrix. Itu saya nyanyikan semuanya keliling. Kadang-kadang di. Jadi musik itu sampai sekarang tetap masih. Oh. Ya, sampai sekarang saya masih berkarya musik saya ya. Mandi isi itu yang mengenal lebih detail lagi apa itu seni rupa, itu yang membuat saya banyak berubah. Man ketika akhirnya selesai tahun 98 balik ke Lombok, saya mengalami kendala sangat besar. Jadi saat itu pengetahuan seni saya itu termasuk
karena bapak saya itu seorang guru, dia pelukis otodidak, tapi juga sudah masuk market. Sedangkan karya-karya yang saya geluti zaman mazhab saya itu karya kontemporer, karya dengan nafas kebebasan lebih banyak. Nah, sedangkan bapak lebih tradisional dia. Nah, di situ saya kesulitan dengan di Lombok. Jadi, gimana cara saya untuk bisa hidup dari seni ini dengan kreatif ini? Jadi dunia idealis, terus satu sisi balik ke dunia realitas. Bahwa ternyata apa yang kita pelajari, value di kampus, terus dengan apa yang terjadi di masyarakat sangat jauh. Nah, di sana saya memiliki kendala. Tapi akhirnya saya memutuskan untuk pameran tunggal di Bali. Itu pameran pertama di Bali? Ya, di Bali. Isi ke galeri namanya di Ubud. Kenapa pilih Bali waktu Ya, itu? saat itu saya kepikiran network yang paling dekat dengan industri untuk konteks seni rupa adalah Bali, Jakarta, Bandung. Audiensnya ada. Bukan berarti di Lombok nggak ada audiens. Di Lombok ada audiens, tapi partisipasi untuk memiliki belum cukup. Artinya memiliki karya seni dengan konteks katakanlah saat itu menghargai karya seni itu sebatas menghargai hasil seni aja gitu kan? Ya, jadi kalau kita komparasi, kalau satu keluarga beli satu set furnitur saat itu sekitar 1,5 juta, kalau dia beli lukisan ya sekitar 200.000 atau 50.000 lah. Nah, untuk operasional dan konteks idealisme saat itu berontak. Bagaimana kita bisa hidup dari karya dengan pemikiran seperti ini, terus nilai return industrinya sangat minim sekali. Akhirnya saya memilih Bali dalam konteks industri visual saat itu yang memungkinkan saya untuk karya seni saya untuk dikonversi di dunia industri. Jadi saat itu katakanlah satu karya sekitar 3-5 jutaan bisa di sana, malah di atas itu kadang-kadang. Jadi pameran saya di Bali dan hasil pameran saya pertama itu setelah balik ke Lombok, saya membeli PC zaman tahun 98 saat itu, masih Windows 98. Nah, di situ saya benar-benar saya berpikir bahwa sederhananya saya harus menemukan cara bagaimana saya bisa survive dengan tools baru, dengan dunia keterampilan kreatif dan teknologi, apa yang bisa saya lakukan. Karena saya bukan orang normal yang bisa keliling ke perusahaan-perusahaan menawarkan diri bahwa saya orang kreatif. Dengan konteks fisik saya nggak bisa. Jadi akhirnya saya menemukan suatu konsep di mana yang saya pikirkan mungkin teman-teman bisa memakai konsep ini juga, bahwa saat itu di pikiran saya tidak ada pilihan adalah sebuah pilihan. Jadi, tapi kalau dalam konteks negatif dilihat memang berat ya, tidak ada pilihan ya apa-ngapain. Tapi kalau dilihat lebih dalam, tidak ada pilihan adalah sebuah pilihan juga. Artinya bahwa ketika saya dalam konteks fisik cacat, saya tidak punya pilihan banyak. Saya tidak bisa berpikir punya pilihan seperti orang-orang yang bisa keluar kemana aja. Artinya akhirnya saya memilih sesuatu yang orang hindari, malah dibuang. Nah, itu yang saya ambil, saya pelajari bagaimana sistem komputer itu, terus bagaimana apa itu coding waktu saat itu, terus bagaimana men-set up website, server, terus apa itu database, MySQL dan semuanya. Akhirnya saya belajar. Nah, selain melukis ini apa saja yang itu aktivitas lain gitu? Ya, itu salah satunya. Saya menemukan bahwa saya harus punya cara, walaupun fisik saya tidak keluar, bagaimana karya saya bisa keluar. Salah satunya adalah dunia internet. Akhirnya saya beli komputer,
saya main internet masih pakai Wasantara waktu itu. Jadi kalau orang katakanlah tahun 2000 kalau mendengar tone-nya itu pasti tahu teto. Nah itu pasti paham tuh. Jadi saya menggunakan Wasantara, terus menggunakan telepon rumah, sehingga kadang-kadang ibu saya sendiri nggak ngerti. Jadi pembayaran pulsa bill telepon saya bisa 1 juta saat itu per bulan. Bingung deh, siapa pakai telepon nih? Kenapa nggak bisa ditelepon? Ya saya pakai internet. Memutuskan seni sebagai pilihan atau sandaran hidup itu kapan itu? Sejak saya SMA. Dan yakin ya bahwa seni inilah yang menjadi pilihan masa depan ya, saya. akhirnya itu dah, tidak ada pilihan, ada sebuah pilihan juga. Berkeluarga? Ya, saya setelah mau lulus isi itu saya berkeluarga. Oh jadi belum selesai kuliah udah? Iya, udah pada menikah. saat saya TA itu saya sudah berkeluarga. TA itu apa? Tugas akhir namanya. Oh, tugas akhir. Ya. Nah selesai, saya balik ke Lombok sama istri, semua anak 1. Di situ semangat saya bahwa Udah pacaran dulu? ya pacaran. Jadi pacaran. Jadi cuma kalau dulu kan Nah kenalnya di mana ini? kenalnya di rumah di Lombok. Oh di Lombok. Jadi di rumah Lombok. Jadi karena apa ya? Balik ke Lombok itu dulu murah sekali. Jadi menggunakan pesawat Garuda, terus membawa transkrip nilai dengan IP di atas 3, udah dapat potongan. Oh, Jadi dengan duit 75. IP-nya 3 ya, di atas 3 dulu ya? Ya 3,3, ya gitu. Luar biasa itu. Ya lumayan. Nah, potongannya tinggi sekali. Oh, jadi satu tiket itu cuma 75.000 saat itu. Jadi sering saya pulang. Akhirnya Oh kecantol. jadi istri ini sudah kenal Lama dah. udah lama. Ya, lama. Pacarannya? Pacarannya sekitar 3 tahunan. 3 tahun. Ya, tapi sebelum itu kita udah sering ketemu karena masih keluarga kan. Saya keluar. Ya, jadi sering ketemu. Cuman Ada kendala enggak waktu menyampaikan keinginan misalnya saya kan naksir atau ya. pas nikahnya, misalnya keluarganya seperti apa? ya sebenarnya sederhananya gini, ketika saya menemukan bahwa saya bukan cacat, saya nggak anggap si diri saya cacat. Jadi pikiran saya, kalau kita berhadapan dengan seseorang, kalau yang kita pikirkan adalah kelemahan kita, orang itu pasti akan memikirkan itu. Katakanlah suatu saat seseorang pakai celana robek, terus malu kayaknya. Nah, jadi yang dia pikirin pasti itu aja. Jadi orang akhirnya mengarah ke sana. Nah kalau saya tak mikirkan kekurangan saya. Jadi saya direct aja. Jadi ayo kita pacaran ya. Akhirnya bisa loh. Langsung mau atau gimana? Mau, artinya dengan bercanda. Atau berdebat dia dulu? Enggak. Jelas enggak bisa enggak kasih makan saya gitu Ya, kan? enggak. Oh, Ya, saat itu enggak ada kepikiran persoalan. Artinya yang saya pikirkan, saya bertanggung jawab. Apapun yang terjadi sama kamu, kita akan lalui bareng. Saya bilang. Ya, alhamdulillah sampai sekarang bisa. Ya. Kalau musik itu mentasnya di mana aja? Mentas di UGM, terus di Bali, World Music Festival, banyak. Jadi saya berangkat saya balik dari Jogja itu, saya akhirnya di samping internet di depan saya akhirnya buat studio musik Di rumah di Cakra. Jadi studio musik sama studio recording. Jadi band-band Lombok ini datang recording ke tempat saya. Nah, padahal sederhananya saya cuma punya trik sebenarnya saat itu. Saya balik dari Jogja, saya kesulitan mencari teman main untuk ngajak main karena perspektif saya tentang musik agak berbeda. Akhirnya bagaimana saya mencari pemusik? Saya tahu caranya. Saya buat studio di rumah. Jadi orang latihan di rumah. Jadi saya tahu siapa yang main bagus. Saya tawarin, mau nggak kamu main gini? Akhirnya bisa. Akhirnya ketemu. Jadi saya
buat band namanya No Art dulu, tidak seni kalau bahasa Indonesianya. Jadi setiap saya pentas, saya challenge, artinya tantang anak-anak band saya itu, kita buat karyanya di atas panggung. Jadi karya itu jadi di atas panggung. Makanya 3 kali naik itu 3 karya berbeda. Akhirnya berlanjut. Kalau pelukis yang menjadi idola siapa? Ada salah satu pelukis yang pelukis dunia yang sangat saya kagumi, itu namanya Gustav Klimt. Dia saya sangat kagum dengan bagaimana dia menggambarkan bahwa wanita itu sangat megah, agung. Jadi kalau akhirnya saya banyak sekali belajar. Dia juga banyak menggunakan warna emas. Jadi saya banyak terpengaruh sama beliau. Tapi dalam perjalanan karir saya, akhirnya saya menemukan banyak sekali konteks-konteks baru dalam kenapa wanita. Kenapa? Artinya dalam kehidupan wanita itu dia bisa mencipta. Laki-laki itu hanya bisa melengkapi elemennya. Wanita itu bisa menciptakan. Dia seperti seniman. Kalau di dalam negeri, pelukis dalam negeri? Dalam negeri ya Fandi. Fandi. Ya Fandi. Terus Basuki Abdullah juga banyak karya-karyanya. Terus ada banyak sih. Banyak ya. Literatur kita di Raden Saleh bagus. Ini. Kalau pemusik? Pemusik, saya lebih suka pemusik yang lama ya, yang karena musisi-musisi sekarang menurut saya mulai kehilangan jiwa sastranya, mulai kehilangan. Jadi lirik-lirik sekarang tuh seperti sampah dia, menurut saya. Tapi kalau karya-karya dulu seperti Ebet G. Ade dan dia menulis lirik, atau Iwan Fals, dia menulis lirik dengan, jadi orang menyanyikan lagunya dia mungkin nggak sadar dia sebenarnya melafalkan keinginannya Iwan Fals atau melafalkan keinginannya Ebet G. Ade. Jadi kita menyuarakan sesuatu yang indah itu dengan pikiran indah. Nah, cuman indahnya value-nya, nilainya kan beda-beda. Yeah. Nah, makanya ketika kita membaca buku pun, buku sastra dan buku sampah, sama-sama membaca juga. Cuman menurut saya pikiran kuping, daya input kita itu tergantung inputnya. Jadi kalau sampah masuk, sampah keluar pasti. Mirip kalau kita makan. Yeah. Kalau bergizi makanannya, bergizi keluarnya. Nah, jadi kalau inputnya bagus, ya pasti bagus ya. Kalau potensi ya di NTB ini tentang apa potensi? Seni. NTB pada dasarnya selama saya berproses di Lombok, entah itu seni musik, visual, sangat bagus. Maksudnya banyak sekali talent yang natural talent istilahnya. Jadi natural talent itu kebentuk karena alam, karena DNA, jadi turunan. Nah, cuman yang perlu disiasati di sini bagaimana seseorang berkarir idealis akan bertahan dia kalau dia survive dalam konteks hidup. Jadi kan sangat lucu kalau dia melukis indah, bagus sekali, terus ternyata dia jualan bataku, buat bataku. Nah, itu yang susah. Nah, dimensi itu yang harus kita pelajari. Makanya seniman harus mengetahui teknologi sama sistem market itu seperti apa, di mana posisi saya dalam market. Nah, kalau mengandalkan di Lombok nggak bisa dia. Sekarang sudah dengan adanya internet, kita udah nggak perlu mengatakan diri kita berada di Lombok. Jadi saya bisa jualan ke Jerman, ke Korea, kemana aja, tinggal kirim. Atau kalau digital art, ya tinggal kirim email, udah nyampe di sana. Nah, mungkin
teman-teman yang muda mungkin harus mempelajari sistem itu, konversi lah. Cuman persoalannya yang nggak menarik dalam yang saya lihat perkembangan anak muda sekarang, generasi muda itu sekarang ini terlalu manja. Jadi Kenapa? manjanya gini, jadi sederhananya dia melupakan dunia analog karena terlalu nyaman di dunia digital. Artinya sederhananya mungkin 15 tahun lagi orang udah nggak bisa masak nasi pakai kemek lagi, nggak bisa. Karena sekarang mesin Magic Jar tekan tombol 1 sudah nasi. Kalau dulu saya SMA ngalamin airnya segini, terus ya artinya berapa jam kita harus paham, aduk dia dulu, macam-macam. Nah kalau sekarang nggak tahu mereka, mungkin 10 tahun lagi udah nggak punya Magic Jar mereka, karena mereka udah tinggal beli online. Cuma belum bisa di-download memang makanan. Kalau masa depan ya, masa depan seni lah di NTB lah kita bicara. Masih bisa, artinya bisa memungkinkan satu sisi dengan kemampuan kreatif. Cuman seni itu tetap dibedakan dua kan ya, seni murni sama seni desain namanya. Jadi seni murni itu kalau dalam istilah bolehnya art for art, tapi kalau desain art for people ya. Jadi dia merancang seni untuk kebutuhan kepuasan orang lain. Nah, kalau art for art, dia memang melukis, memang kebutuhan dirinya. Nah, dalam konteks itu, saya akhirnya bisa hidup dengan seni, dengan mendesain kaos juga. Jadi salah satu oleh-oleh yang di Lombok ini, semuanya desain dari saya. Ya. Ada identitasnya apa? Ya, Sasaku namanya. Oh, Sasaku. Ya, jadi saat ini Sasaku udah sangat besar dia, sehingga dia salah satu yang mensupport saya secara dominan, major bagaimana kesenian saya. Tapi saya tidak melupakan seni idealisme saya, bahwa saya melukis semau saya. Tapi kalau ngedesain ya, saya harus ngedesain memang budaya Sasaku. Terima kasih Pak Mantra atas waktu dan kesempatannya berbincang-bincang dengan kami. Ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.